emang mobil diesel kalau mau kenceng tuh harus cumi ya. Jadi kemarin gue bikin postingan Instagram, gue nge-remap mobil ini ya, punya temen gue, di remap jadi kenceng tapi nggak pakai cumi. Tapi pertanyaannya, seberapa besar kenaikan tenaganya dibanding yang cumi? Apakah worth it atau enggak? Nah, hari ini kita ke Bandung, ke Auto Gen Z untuk mau ngetes nih mobil Innova Reborn Diesel tahun 2024, kilometer 18.000. Kita mau balikin mappingnya ke standar, terus kita dyno, kita cek hasilnya berapa. Terus yang kedua, kita dyno lagi tapi sudah di remap yang smokeless, jadi kenceng tanpa cumi. Yang terakhir, kita akan ngetes lagi di dyno tapi setelah di remap dengan yang cumi-cumi, dengan yang ngebul. Gue pengen tahu seberapa besar sih perbedaan tenaganya dan apakah worth it gitu ya kalau misalkan mobil kita bikin jadi cumi-cumi. Karena kalian tahu sendiri, yang sebel sama mobil cumi-cumi itu banyak. Karena terutama yang naik motor ya, kalau depannya itu ada mobil cumi-cumi itu rasanya gimana gitu, ngebul, nggak enak gitu ya. Dan seperti biasa, kalau di Auto Gen Z ini dibilangnya kalau kita mau dyno atau mau nge-remap, kalau bisa mobilnya harus dibikin prima dulu biar hasil dynonya tuh akurat. Karena kalau mobilnya nggak sehat, ya hasil dynonya tentu saja nggak akan benar. Nah, ini mobil karena kilometernya masih 18.000, gue udah cek EGR-nya masih bagus, terus ruang bakarnya juga masih clean, masih bersih, jadi nggak perlu kita carbon clean atau gurah mesin. Dan tentu saja kalau kilometer segini, catalytic converternya juga masih bersih. Jadi buat teman-teman yang mau ngedyno udah ratusan ribu kilometer, mungkin udah puluhan ribu kilometer, itu kan pastinya udah nggak sesehat mobil yang kilometer 18.000. Kalau bisa cek 3 hal tadi ya. Carbon clean, cek dulu ruang bakarnya bersih apa enggak. Kalau bersih nggak perlu. EGR bersih atau enggak. Kalau kotor segera dibersihkan. Dan yang ketiga, catalytic converternya coba dicek. Kalau misalkan udah lama biasanya kotor sih. Nah itu langsung dibersihin aja. Sehingga pas di dyno itu bener-bener kondisinya prima. Nah karena ini mobil kilometer 18.000, gua cek semua masih bersih kecuali olinya. Kan interval olinya itu setiap 10.000 km. Terakhir servis itu 10.000. 2.000 km lagi ini harus ganti oli. Jadi kita langsung aja ganti oli mobil ini sama filter olinya. Dan kita pakai oli dari Castrol Magnatec. Oke, sekarang kita mau ganti oli dulu ya. Habis itu kita langsung coba berapa tenaga mesinnya dengan kondisi mapping yang standar. Terus, gak cuma mobil diesel aja. Kalau kalian mau dyno mobil bensin, kalau mau sehat, kurang lebih sama kayak mobil diesel. Oli dan kawan-kawan itu mesti diberesin, cuman ada yang berbeda sedikit, yaitu busi. Kalau mobil bensin, dia tuh pakai busi buat memantik bensinnya, biar jadi ada combustion. Jadi, kalau kondisi businya juga jelek, itu mesti dicek. Dan kalau mobil bensin nggak perlu lihat EGR-nya bersih atau enggak ya, paling throttle bodinya aja masih dilihat. Kalau throttle bodinya bagus, bersih, no problem, langsung bisa di dyno. Dan mobil Eropa kayak begini juga bisa di remap di sini. Kayak misalkan CLA 45 MG ini, sebelum di remap ya, dia nggak naik ke dyno, tapi dia dites 0 ke 100 km per jamnya. Itu sebelum di remap, itu dapat 4,6 detik. Setelah di remap jadi 4,1 detik. Jadi lebih kenceng 0,5 detik dibandingkan dengan standarnya. Lumayan ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya mobil bensin, itu juga bisa di remap di sini. Nah, jadi mobilnya sekarang sudah kita ganti oli, sudah fresh, jadi optimum lah kondisi mobil standarnya. Nah, sekarang kita mau dyno versi yang mappingan standar dari pabrik. Tapi sebelumnya, gue pengen ngobrol dulu sama Mas Rizal tentang apa itu remap, aman atau enggak, biar kita nggak salah persepsi dulu nih. Jadi kita samakan dulu persepsinya tentang mapping itu apa, dan kita cek apa aja sih yang diatur. Let's go! Nah, sekarang kita sama Mas Rizal dari Auto Gen Z Bandung, tempat kita mau ngetes dyno dan nge-remap. Tapi sebelumnya, biar persepsi kita sama gitu ya, Mas, remap itu apa sih Mas sebenarnya? Jadi remap itu adalah mengubah settingan ECU standar. Jadi kita ubah settingan mappingnya. Kan di situ tuh bisa ngatur turbonya berapa bar, rail pressure-nya berapa bar, terus limiter torque-nya bagaimana, dan bisa dibuka sejauh mana.
Oke, jadi kayak ibaratnya kita punya control panel atau mungkin di audio ada equalizer ya. Nah, iya. Pengen bassnya digedein, treble-nya digedein, mid-nya dikecilin. Nah, kurang lebih sama, tapi ini buat mesin mobil. Itu kan mapping kita ubah-ubah berarti kan? Ya. Pertanyaannya, itu aman nggak untuk mesin? Remap aman, sama settingannya juga, mappingnya aman. Oke. Kalau misalkan usernya pengen melebihi standar kita dalam hal melepas limiternya, ya itu boleh-boleh aja, cuma ya resiko tanggung sendiri. Oke, jadi kurang lebih tergantung kepada usernya sama yang tuningnya juga ya. Betul. Nah, tapi dari AutoGenzi udah ada standarnya masing-masing kan? Ya, kita udah punya standar safety-nya. Oke, jadi kalau misalkan mau lebih dari standarnya AutoGenzi itu silahkan dan Mas Rizal bisa. Tapi tanggung masing-masing. Iyalah, ibaratnya kita audio nih ya, kita punya standar bass sekian. Kita mau lebihin bisa, tapi speakernya kuat nggak? Kalau speaker nggak kuat bisa pecah tuh, bisa jebol speakernya. Kurang lebih juga mapping juga sama, kita bisa atur. Nah, makanya di percobaan kita kali ini, kita akan bikin mobil ini mappingnya tuh standar harian. Jadi ada yang smokeless sama yang cumi. Kita pengen tahu kalau di standar harian yang aman buat mobil, kira-kira beda tenaganya berapa sih? Nah makanya di dyno run pertama ini kita akan coba standarnya seperti apa dengan mesin yang fresh karena sudah kita ganti olinya pakai Castrol Magnate. Oke, ini hasil dyno pertama dalam keadaan mappingan standar ya. Iya, betul. Nah, kalau kita udah nge-remap, bisa distandarin lagi nggak? Bisa. Bisa ya? Kita kan selalu backup juga. Oh, jadi ada backupnya ya dari awalnya ya. Jadi kalau misalkan nanti kita pengen standarin, bisa langsung dimasukin. Nah, jadi dari yang gua googling ya, Innova Standard itu tenaganya 149 horsepower ya. Dan torsinya 360. Di mobil ini kita dapetin, itu tenaganya 156,8 horsepower, jadi lebih gede sedikit. Tapi torsinya ternyata lebih rendah daripada standarnya, 343,48 ya Mas ya. Iya, betul. Dan di 3.345 rpm untuk horsepower maksimalnya, tapi untuk torsinya ada di 3.065. Dan seperti ini grafisnya, di 4.500 rpm dia langsung cut off ya. Iya, betul. Ini limiter bisa dibuka nggak sih? Sebenarnya bisa, cuma nggak rekomen juga sih. Nggak rekomen ya. Nanti lagi nyetir tiba-tiba 6.000 gitu kan. Kalau mobil diesel tuh ya agak bahaya, beda sama mobil bensin. Oke, jadi ini tenaga standarnya. Nanti kita akan bandingkan dengan yang udah kita remap pakai smokeless. Nah pertanyaannya, remapnya itu kita tinggal copy paste atau kita mesti ngitung sendiri lagi? Oh, settingan sekarang tinggal copy paste aja. Oke. Kecuali misalkan usernya dia udah ganti part kayak air filter, turbonya diperbesar, atau misalkan exhaust systemnya diganti, di-upgrade. Oh. Itu nggak bisa copy paste, itu harus dicari dulu settingannya. Cari dulu ya? Iya. Oke, jadi tergantung ya. Nah, pertanyaan kedua nih. Kalau dia tadi udah ganti kayak knalpot, segala macem, nge-remapnya, itu bisa dibikin smokeless juga nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Cuma mungkin butuh waktu juga soalnya settingannya berbeda. Oke, jadi karena custom ya, Iya. nggak bisa copy paste ya. Oke, let's go. Sekarang kita mau run dyno yang kedua dengan standar smokeless, tanpa asap. Nah, kita udah selesai run yang kedua dan kita dapetin tenaganya jadi 192. Kayak ini, kayak dieselnya Hyundai jadinya ya. Sama torsi jadi 441 Nm dan ini sih yang kelihatan banget di sini ya. Iya, betul. Jadi dia nggak cuma di peaknya doang yang lebih tinggi, tapi dari putaran bawah tuh udah berasa ya.
torsinya ya, sampai ke putaran atas 4500 limiter. Iya. Limit. Ini settingan yang smokeless. Beda berapa tuh? Berarti 192, 156, 36 HP nambahnya. Ini 441, 343, oh hampir 100. Hampir 100 juta meter. Jauh ya? Iya. Pasti ngedorong banget nih. Kedorong banget ya. Pertanyaannya, dengan tenaga yang naiknya lumayan nih, 36 HP sama 98 Nm loh. Tambah boros nggak sih? Kalau secara teori harusnya iya, cuman dari usaha-usaha yang pernah kesini mereka ngerasanya lebih hemat. Oke. Ya mungkin menurut saya sih karena mereka nggak perlu gas dalam-dalam lagi untuk mendapatkan kecepatan yang mereka inginkan. Jadi Oke. udah gas sedikit, mereka tinggal cruising aja. Jadi pas gas. ibarat kalau kita baru bayar tol nih, kita mau ngegas. Kita ngegasnya mungkin yang tadinya butuh waktu 15 detik, karena lebih cepat akselerasinya, cuma 12 detik aja udah mulai ngelepas gas ke kecepatan ideal ya. Iya betul. Oke, jadi sebenarnya emang secara teori harusnya bisa lebih boros karena debit fuel yang dikasih lebih banyak. Iya gitu. betul. Tapi karena gaya berkendaranya berubah, jadi lebih irit. Tapi lagi-lagi kembali ke drivernya. Iya itu sangat menentukan. Nah terus kalau misalkan nih orang udah nge-remap smokeless, dia ngerasa, aduh pengen lebih irit lagi dong, bisa nggak? Bisa sebenarnya, tinggal kita setting lagi. Cuma mungkin tenaganya nggak akan naik kayak segininya. sih. Oke, jadi ini tenaga yang ideal ya buat smokeless ya. Iya betul. Oke, nah sekarang kita mau coba yang pakai asap cumi. Kira-kira jauh nggak naiknya dibandingkan dengan yang smokeless? Let's go. Ini yang cumi-cumi ya, tadi lihat kan ngebulnya kayak apa ya. Tapi menurut gua itu belum seberapa ngebul sih dibanding yang di TikTok. Oh iya benar. Kalau yang TikTok tuh kayak ngebul banget ya. Ya, mungkin itu injektornya diganti kali ya, atau internalnya ada yang ditambahin kali ya. Biasanya sih pas ini sih exhaust full system di upgrade ya. Oke. Pas catalytic. EGR-nya juga di-delete ya. Jadi tadi kalau kita lihat sih emang ngebul ya, tapi nggak sengebul yang di TikTok sih, sama di Instagram tuh yang gitulah. Iya. Nah ini yang smoke, ternyata kita dapat emang lebih gede ya. 205 PS dari 192, jadi 13. Bedanya 13 HP dibandingkan dengan yang smokeless. Nah terus torsinya dari 441 berubah jadi 456. Jadi kurang lebih ya 15 lah ya. Nambah torsinya 15 Nm. Tapi kalau kita lihat RPM-nya juga beda nih. Yang tadinya tenaga puncaknya itu dapat di 3200, ketika jadi smoke dapatnya di 3300. Sorry ini kepegang nggak apa ya? Nggak apa-apa ini. Yang ini dari 2900 56 jadi 3010. Jadi tenaga puncaknya itu didapetin di RPM yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat kurvanya memang dia dari putaran bawah pun udah naik tapi nggak signifikan nih. Meskipun dia RPM-nya lebih tinggi gitu. Oke, jadi kalau gue boleh beri kesimpulan ya Mas ya. Sebenarnya kalau kita bandingin antara yang remap dan non remap itu tenaganya bedanya jauh. Terutama torsinya ya. Yang smoke sama yang ini aja 198 Nm bedanya. Jadi kan terasa banget tuh. Tapi ketika dari smokeless ke smoke, dari yang tanpa cumi menjadi cumi, itu bedanya nggak signifikan. Jadi menurut gua sih dengan perbedaan yang nggak nyampe 20 HP, torsi yang nggak nyampe 20 Nm, mendingan yang smokeless, ya nggak sih? Iya betul. Ya nggak sih? Iya. Lebih bersih juga. No offense ya, maksudnya kalaupun mau ngebul, kalau bisa jangan dipakai buat harian, buat drag race ya kan? Karena kan seperti yang kita tahu, yang namanya balapan kan, balapan tuh nggak ramah lingkungan, ya kan? Karena buat dapetin performa yang tinggi, tentu saja emisi akan besar. Nah, kalau untuk mobil harian, gua pun juga pasti dong pengen mobil yang lebih satset,
pengen mobil yang lebih asik dikendarain, ya kan, pengen yang lebih kenceng, buat kita ngegas itu lebih enak, lebih enteng. Tapi kita mesti ingat juga bahwa ada orang lain selain kita di jalanan. Jangan sampai kita modifikasi, kitanya seneng, orang lain nggak seneng karena keganggu. Bukannya gua menggurui atau gua nggak setuju atau wah, ayo kita respect masing-masing. Respect itu kita juga jangan mikirin diri kita sendiri doang, tapi kita juga pikirkan orang lain. Kalau naik motor baru berasa soalnya. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih Mas. Sampai jumpa lagi dan minta tolong untuk dibalikin ke smokeless lagi ya. Siap, sama-sama. Bisa, gampang. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Kalau ada kesalahan kata atau menyinggung, mohon maaf sebelumnya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.